Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan video pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema Pendidikan sebagai Jalan Menuju Masa Depan. Perkenalkan, saya Sartina sebagai MC yang akan memandu berjalannya acara pada hari ini. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan karakter seseorang. Melalui kegiatan ini, kita akan menyimak berbagai bentuk keterampilan berbicara, yaitu bercerita, ceramah, dan pidato, yang semuanya saling berkaitan dalam membahas dunia pendidikan. Hadirin yang berbahagia, agenda pertama adalah mendengarkan dongeng yang akan mengajak kita memahami makna pendidikan. Kepada pembicara Riyadil Agra Cendrana, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadil Agra Cendrana. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang berjudul Cahaya di Balik Buku Usang. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang bernama Raka. Raka ini tinggal di sebuah desa yang kecil. Raka adalah anak yang baik, tetapi dia selalu berpikir bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting. Dia selalu merasa bahwa sekolah itu hanyalah kegiatan kosong. Baginya, belajar hanyalah rutinitas yang melelahkan. Ia lebih suka bermain dibandingkan dengan membaca buku, main, tidur, tanpa melakukan hal-hal yang bisa membuatnya mengembangkan dirinya. Di suatu sore, Raka membantu ibunya membersihkan gudang tua di belakang rumahnya. Di sana, ia menemukan sebuah buku usang dengan sampul yang hampir robek. Buku itu adalah milik kakeknya. Karena penasaran, Raka membuka halaman demi halaman. Ia membaca tentang kisah orang-orang yang berhasil mengubah hidupnya melalui pendidikan. Keesokan harinya, Raka membawa buku itu ke sekolah. Gurunya yang bernama Ibu Sinta melihat buku tersebut dan tersenyum. Ibu Sinta berkata, "Raka, buku ini adalah buku peninggalan sejarah. Mungkin terlihat tua, tapi isinya bisa membuka jalan menuju masa depan." Sejak saat itu, Raka mulai rajin membaca dan belajar. Ia menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang pemahaman dunia, mengenali potensi diri. Perlahan, Raka berubah menjadi siswa yang lebih percaya diri dan bersemangat. Ia sudah mulai rajin membaca, memperlihatkan prestasi-prestasi yang telah ia dapatkan setelah membaca buku. Akhirnya, Raka memahami bahwa pendidikan adalah cahaya yang mampu menerangi jalan hidup seseorang. Perlahan demi perlahan, selama ini kita membuka diri untuk belajar. Nah, berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, pesan dari cerita ini bahwa pendidikan itu dapat mengubah sikap, cara berpikir, dan juga masa depan seseorang. Maka dengan itu janganlah berhenti belajar, teruslah belajar. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga semua apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Dongeng yang sangat inspiratif dan
memberikan kita gambaran bahwa pendidikan mampu mengubah sikap dan masa depan seseorang. Selanjutnya, kita akan mendengarkan ceramah tentang pendidikan. Ceramah ini akan membahas secara lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter, tanggung jawab, dan pola pikir generasi muda. Kepada Saudari Salma dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dongeng yang telah kita dengarkan bersama tadi memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia. Dari sebuah cerita sederhana, kita dapat memahami bahwa pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk karakter, cara berpikir, dan sikap seseorang dalam menghadapi kehidupan. Pendidikan bukan hanya tentang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan juga bukan sekedar menghafal pelajaran di dalam kelas. Pendidikan dalam proses panjang yang membentuk manusia seutuhnya, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Melalui pendidikan, seseorang belajar memahami nilai kehidupan yang akan menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Hadirin yang saya hormati, melalui pendidikan kita ajarkan untuk berpikir kritis, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Pendidikan menanamkan nilai kerja keras, rasa hormat kepada orang lain, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai inilah yang tidak selalu tertulis dalam buku pelajaran, tetapi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi dan informasi terjadi sangat cepat. Informasi dapat diperoleh dengan mudah melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi membawa dampak positif. Oleh karena itu, pendidikan berperan penting sebagai bekal agar generasi muda mampu memilih informasi, berpikir bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak moral dan karakter. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang memiliki teknologi canggih, tetapi bangsa yang masyarakatnya berpendidikan, berkarakter, dan berakhlak mulia. Hadirin berbahagia, keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari peran sebagai pihak. Guru memiliki peran sebagai pendidikan pertama, sebagai pendidik dan pembimbing di sekolah. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama di rumah. Lingkungan sekitar juga sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan kepribadian seseorang.
Namun, semua peran tersebut tidak akan berjalan dengan baik adanya kesadaran diri kita sendiri bahwa belajar adalah kebutuhan, bukan sekedar kewajiban dan paksaan. Belajar tidak hanya dilakukan saat masih duduk di bangku sekolah. Belajar adalah proses sepanjang hangat. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita perlu terus belajar, memperbaiki diri dan menambah pengetahuan agar mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Dengan pendidikan, kita dapat mengubah keterbatasan menjadi peluang. Pendidikan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Marilah kita bersama-sama menumbuhkan semangat belajar, menghargai pendidikan dan menerapkan nilai yang kita peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pendidikan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ceramah yang sangat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya pendidikan. Selanjutnya, mari kita menyimak pidato pendidikan yang dimana pidato ini berisi ajakan dan motivasi agar kita semakin menghargai pendidikan serta menggunakannya sebagai bekal masa depan. Kepada motivator kita, Fadilah Hamzah, dengan hormat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Fadil Hamzah dan pada hari ini saya akan membawakan pidato mengenai pendidikan, yang dimana pidato ini bertemakan dengan pendidikan. Jadi, langsung saja. Seperti yang kalian ketahui bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membuka pintu masa depan. Jadi, melalui pendidikan, manusia belajar memahami diri sendiri, mengenal lingkungan sekitar, serta membangun harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, pendidikan bukan hanya tentang membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga tentang menanamkan atau menerapkan sikap, nilai, dan juga karakter sejak usia dini. Jadi, melalui pendidikan, kita diajarkan untuk bermimpi, berusaha, dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang kita ambil. Jadi, di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, pendidikan menjadi bekal utama agar kita mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan tidak tertinggal oleh perubahan. Tanpa pendidikan yang baik, seseorang akan mengalami kesulitan untuk berkembang dan bersaing di dunia yang terus berubah dan juga di dunia yang terus-menerus berkembang. Jadi, sebagai seorang mahasiswa, khususnya kita ini, yaitu mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, kita memiliki peran yang sangat penting dan juga tanggung jawab yang sangat besar. Kita bukan hanya dituntut untuk memahami teori dan materi pembelajaran, tetapi juga kita disiapkan menjadi pendidik yang mampu membimbing, menginspirasi, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi penerus bangsa. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal kita saat berdiri di depan peserta didik di masa depan. Jadi, sekolah dan pendidikan bukan hanya sekedar tempat mengajar nilai akademik, tetapi juga merupakan wadah untuk membentuk karakter, kepribadian, dan sikap sosial. Jadi, seorang pendidik tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi teladan dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak. Oleh karena itu, sebagai calon guru,
kita perlu terus belajar, memperbaiki diri, dan menanamkan semangat belajar sepanjang hayat. Jadi, mari kita jadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan perubahan yang positif. Jangan pernah merasa bahwa proses belajar itu sia-sia, karena setiap pengalaman, ilmu, dan pelajaran yang kita peroleh akan sangat berarti bagi masa depan kita dan juga bagi peserta didik yang kelak akan kita didik. Jadi, melalui pendidikan ini, kita berharap kepada generasi selanjutnya dan juga kita berharap dapat melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Jadi, generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga melalui kepedulian sosial dan semangat untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, mari kita terus menumbuhkan semangat belajar, pantang menyerah dalam menghadapi tantangan, serta memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik mungkin demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Baik, itulah tadi pidato singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last time. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every